Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi. Pagi Pak Guru. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Ya. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita diberi kesempatan bertemu kembali dalam keadaan sehat. Kita berdoa semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. 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 Ya. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita mulai. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ketua kelas silahkan dipimpin. Siap grup? Berdoa mulai. Selesai. Kepada Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik semua? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak Guru. Alhamdulillah. Saya absen. Saudara Edi berangkat. Hadir. Didik berangkat. Margi, Hadir. Ekarini, Eko, Hadir Pak. Desi, Hadir Pak. Desimul, Hadir Edi, Pak. Mbak Endah hadir, Mbak Endah. Alhamdulillah semua hadir. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas bersama mengenai materi meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru bacakan tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran pagi hari ini. Ya, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyebutkan nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan nabi atau rasul penerima kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan isi kitab-kitab Allah. Nah, selanjutnya kalian bentuk kelompok dulu ya. Ini ada 30 siswa, satu kelompok. Bolehlah 4 atau 5 anak ya. Jadi 6 kelompok, silahkan diatur. Ya, ya, betul. Kelompok Edi, kelompok Eko, Margi, ya dibentuk dulu kelompoknya. Oke, jika sudah dibentuk kelompoknya, ya kalian buka buku paket pendidikan agama Islam halaman 4 sampai 21 itu dibuka. Nah, kalian bisa diskusikan beberapa pertanyaan yang Pak Guru ajukan ini ya. Yang pertama adalah fungsi kitab-kitab Allah. Yang kedua, nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang ketiga, nama-nama nabi atau rasul penerima kitab Allah. Dan yang keempat, isi pokok dari kitab-kitab Allah. Itu. Oke, silakan Pak Guru kasih waktu kalian 10 menit ya. Ya, waktu habis, cukup. Nah, kalian bisa perhatikan di layar monitor. Di situ kita supaya meyakini kitab-kitab Allah sehingga nanti tumbuh dalam diri kita, yaitu mencintai Al-Quran. Kitab-kitab Allah itu ada 4 ini, ya. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Nah,
tiga kitab yang akan saya sebut, ini ada Taurat, Zabur, dan Injil, itu konsepnya di sini cukup diketahui sejarahnya dan diyakini keberadaannya. Sehingga nanti akan tumbuh sikap dalam diri kita, yaitu toleran dan menghargai kepada pemeluk agama lain. Sementara kitab Al-Quran itu wajib diketahui sejarahnya, diyakini keberadaannya, dibaca, dipahami, serta dipedomani isinya. Sehingga nanti akan tumbuh sikap mulia dalam diri kita, yaitu menjadi seorang muslim yang mencintai Al-Quran, kemudian rajin beribadah, rajin beramal soleh, dan menjadi muslim yang menjauhi maksiat. Oke, kelompok pertama, Saudara Eko, Pak Guru minta untuk mempresentasikan perwakilannya fungsi daripada kitab-kitab Allah. Silakan. Berfungsi menjadi pedoman hidup untuk kita sebagai manusia, terus sebagai cara membedakan mana yang hak dan yang batil, mengetahui keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi kajian ilmu, Pak. Terus masih ada Eko? Memberi jalan keluar terhadap kita sebagai manusia dalam kesulitan. Oke. Bagaimana kelompok lain itu? Jawabannya Mas Eko tadi sudah disampaikan. Ada yang mau nambahi atau ada yang mau mengambil sikap tidak sepaham? Kelompok Edi? Kelompoknya Mbak Eka ini, bagaimana pendapat kelompoknya Mas Eko? Sudah bagus, Pak. Saya menambahi sedikit. Tadi Ya. sudah disampaikan Pak. Pak. Eko apa belum? Saya lupa. Sebagai pedoman hidup. Ya, bagus sekali ya. Jadi di sini fungsi kitab-kitab Allah itu, kalau kita umpamakan itu seperti ya, kalau misalkan kalian punya benda-benda elektronik di rumah ya, seumpama punya televisi, kemudian ada HP, ada dan lain-lain lah. Itu barang-barang tersebut itu punya buku petunjuknya itu. Nah, apa fungsinya buku petunjuk bagi barang-barang tersebut? Tentunya agar kita bisa mengoperasikan benda-benda tersebut sesuai dengan kemanfaatannya. Kalau tidak ada buku petunjuknya, bisa-bisa salah kita, ya. TV umpamanya itu, TV kan ada kabel antenanya tuh, ya. Nah, kalau kabel antenanya itu nanti kita salah masukin, dikira itu kabel menuju ke colokan listrik, kan nanti malah televisinya bukannya jadi hidup, malah jadi koit kan, kesetrum gitu kan, jeblok gitu televisinya. Itu contohnya perumpamaan dalam yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari hubungannya dengan kitab-kitab Allah, itu kitab Allah memiliki fungsi sebagai pedoman hidup manusia agar meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita ingin hidup di dunia itu bahagia, di akhirat itu bahagia, kita harus punya pedoman buku petunjuknya. Jangan sampai kita itu kesasar karena kita tidak punya arah hidup kita. Kemudian dengan kitab-kitab Allah itu kita juga dapat membedakan mana yang hak dan yang batil, atau mana yang benar dan mana yang buruk. Nah, bagaimana hidup kita bisa damai kalau kita tidak bisa membedakan mana itu yang perbuatan yang baik, mana itu yang enggak baik. Kemudian dengan kitab petunjuk itu, dengan kitab-kitab itu juga kita bisa mengetahui keberadaan, keesaan, serta keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan
dengan akal yang kita miliki, kita bisa mengkaji itu kitab-kitab Allah untuk apa? Untuk digunakan. Semisalnya kita itu menemukan kesulitan hidup atau masalah dalam kehidupan kita. Jadi ada jalan keluarnya terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Itu diantaranya fungsi-fungsi iman kepada itu diantaranya fungsi daripada kitab. Selanjutnya, apa sih pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Nah, ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman itu kalau menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Sementara iman menurut istilah itu meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Itu iman. Nah, kitab-kitab Allah itu apa? Kitab itu berarti kumpulan, ya. Kumpulan ini. Nah, kalau kitab-kitab Allah itu berarti kumpulan wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulnya. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah itu mengandung pengertian percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para Rasulnya. Lanjut. Oke. Ya. Kelompoknya Mbak Desi Mulyani, ya, coba kamu sebutkan kitab-kitab Allah itu ada berapa? Boleh segitu. Zabur, Injil, Al-Quran. Ya. Kelompok lain bagaimana? Tanggapan dari kelompoknya Mbak Desi Mulyani? Kurang satu Pak Guru, Taurat. Apa itu? Oh, ya, bagus, bagus. Nah, ya, jadi kitab-kitab yang sudah Allah turunkan itu ada 4, ya, ada 4 nih. Yang pertama itu ada namanya kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan pada abad kurang lebih 12 sebelum Masehi. Nah, kitab Taurat itu meskipun pada saat itu ya banyak bangsa, ya, tapi itu dikhususkan kepada umat yang bernama Bani Israel, yaitu umatnya Nabi Musa. Ya. Kemudian keberadaan keberadaan kitab Taurat itu sendiri dalam Al-Qur'an ya diakui sebagai bagian dari sejarah kitab-kitabnya Allah gitu. Seperti diterangkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 49. Itu ya. Nah, nih Pak Guru bacakan. Kalian boleh menirukan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yo, ditirukan yo. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus ya. Merdu-merdu banget ini suaranya anak kelas 8A ini. 8E ya, ini ya. Oke ya. 8G. 8E. Oh, malah lupa sama kelasnya sendiri. Ya. Oke, kita lanjutkan. Walaqad ataina Musal kitab la'allahum yahtadun. 1, 2, 3. Walaqad ataina Musal kitab la'allahum yahtadun. Jangan panjang-panjang. Wah, suaranya bagus banget ini ya, Mas Edi, luar biasa. Ya. Jangan panjang-panjang. Ya, ayat 49 itu Allah menyebutkan, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa itu kitab Taurat
agar mereka itu Bani Israel mendapatkan petunjuk, ya. Tuh kurang apa lagi nih ya, manusia itu sudah diistimewakan, sudah diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, ya, dikasih buku petunjuk pula, itu kan luar biasa, tinggal mengamalkan saja. Itu yang pertama, ada kitab Taurat. Kemudian yang kedua, isinya dulu ya Bang, Lanjut ya. lanjut. Nah, ini kitab Taurat itu pokok-pokok ajarannya apa saja sih? Nah, ini tadi kelompoknya Mbak Desi Mulyani sudah, ya, kelompoknya Mas Margi. Ya, hasilnya bagaimana pokok-pokok ajaran kitab Taurat? Coba disebutkan. Kitab Taurat itu ada perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyembah patung, larangan menyembah nama Allah, menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati orang tua, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan berhak orang lain. Ya, bagaimana kelompok yang lain? Jawaban dari Mas Margi. Sudah ada itu pasti. Sudah betul, Pak. Ya. Jadi pokok-pokok ajaran kitab Taurat itu ada 10. Ada yang pertama perintah untuk mengesahkan Allah, kemudian ada larangan menyembah patung atau berhala, ada larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, ada perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Margi itu, ya. Jadi di pokok-pokok ajaran kitab Taurat juga mengandung nilai-nilai kebaikan, dan yang terpenting di situ ada poin, ada isi pokok, yaitu perintah untuk mengesahkan Allah. Nah, kan dari kitab yang sudah paling tua ini udah ada perintah untuk mengesahkan Allah. Jadi kalau sekarang orang yang mengimani kitab Taurat kok tidak mengesahkan Allah, maka itu ya berarti sudah terjadi perubahan terhadap kitab itu sendiri. Lanjut Pak. Ya, kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Ya, baik hari ini kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi siapa ya? Kitab apa Pak? Tidak jelas. Kitab Zabur. Kitab Zabur. Ya, diturunkan kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam, betul sekali ya. Kitab Zabur itu diturunkan kurang lebih pada abad ke-10 sebelum Masehi. Ya, turunnya itu di daerah Yerusalem dengan menggunakan bahasa Kipti. Nah, kitab Zabur itu sendiri juga dalam Al-Qur'an juga dituliskan itu. Artinya ini juga termasuk menjadi bagian dari kitab-kitab Allah ini. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'di wa ataina Dawuda Zaburo. Nah, ini artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, kemudian apa saja ini isi yang terkandung dalam kitab Zabur ya. Nah, di situ ada pokok-pokok isi kitabnya adalah yang pertama berisi pujian dan penghormatan pada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat-nasihat kebaikan, ada kisah para nabi dan rasul yang akan datang,
ada kisah para nabi, tentang umat-umat yang terdahulu, ada ungkapan hidup Nabi Daud alaihissalam, dan ada permohonan ampun Nabi Daud atas dosanya, ya. Itu. Jadi di kitab Zabur itu sendiri juga isinya ya tentang kebaikan di sini ya. Nah, kemudian juga mengesahkan Allah juga. Di situ juga tertera bahwa akan datang nanti nabi-nabi setelah Nabi Daud, itu udah dijelaskan dulu kepada umatnya. Nah, kemudian Nabi Daud ya di kitab itu juga disampaikan juga kisah tentang umat-umat atau kaum yang terdahulu, ya, Adam, Nuh, Hud, dan sebagainya, ya, sampai sebelum Nabi Daud itu ada seperti itu. Nah, kemudian lanjut, yang ketiga adalah ada kitab namanya kitab Injil. Ya, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab Injil itu diwahyukan di daerah Yerusalem lagi ini kepada bangsa yang kepada umat yang bernama Nasrani. Selesai apa? Ya, pada umat yang namanya Nasrani. Nah, kita sering mendengar berita di televisi sekarang itu di daerah Yerusalem itu ramai terus ya, itu jadi perebutan daerah atau wilayah. Yang merebutkan siapa? Ada kaum Muslim, ada kaum Yahudi atau Israel, ada kaum Nasrani, karena mereka itu meyakini bahwa Yerusalem itu sebagai cikal bakal nenek moyangnya mereka itu di sana, seperti itu. Nah, kitab Injil itu juga diyakini keberadaannya. Ya. Halo, Pak. Oke, Pak. Siap. Ya, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Itu saya siapkan lembar kerja peserta didik. Silahkan kalian kerjakan. Setelah selesai kalian kumpulkan, ya. Kemudian untuk PR minggu depan, silahkan kalian menuliskan ayat-ayat yang berhubungan dengan dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, untuk pertemuan minggu depan kalian kerjakan tugas PR-nya itu. Nah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saking semangatnya Pak imtihan 15 menit aja ya. Latihan grogi ya Pak. Ngomong ngelantur kok ngerklaken. Kalau ya pokoknya di setting yang penting siswa aktif bisa komunikatif gitu aja ya 15 menit.